Selamat malam. Halo, selamat malam. Hari ini kita mau bahas tentang krim abal-abal whitening ya, krim pemutih bersama Dokter Mita, spesialis kulit dan kelamin. Selebgram kita kita invite dulu ya. Tunggu, halo juga. Go live. Sambil menunggu Dokter Mita, selamat malam. Marina. Selamat malam Dokter Mita, halo. Halo Dokter Lala. Halo. Habis maraton ya. Habis maraton juga ya. Waalaikumsalam. Gimana? Iya, gimana kabarnya? Baik. Jogja aman Dokter Mita. Dokter Mita glowing Ya, sekali hari ini karena krim pemutih ya ya. masih Merkuri. Merkuri pasti kan, ya kan? Jogja aman ya, masih tetap nambah sih. Kita ini kan masih di tengah wabah, jangan lupa wabahnya belum selesai. Makanya tapi Gitu. masih banyak loh termita yang nggak pakai masker, terus Iya. sudah mulai kumpul-kumpul juga, ya kan? Kumpul, udah pada mulai bosen, ya kan? Padahal Bosen. angkanya tetap naik terus, rumah sakit Ya, udah makanya. kewalahan, makin penuh gitu. Setuju Dokter Mita. Aduh, ini rumah sakit dah kewalahan lama-lama nanti dokter spesialis kulit yang di UGD ini. Kayaknya ya kita lapis keberapa gitu ya dok ya. Iya, Make setuju. up turun gunung nih juga. Ya, udah lumayan nih Dokter Mita. Kita mulai yuk Dokter Mita. Ya, siap. Suara saya sudah oke ya, Dokter Mita? Jelas Oke. ya? Oke. Jelas. Sip. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, hari ini ID Derms akan membicarakan tentang krim pemutih Beauty and the Beast. Apa sih Beauty and the Beast itu yang kayak judul film kan? Artinya dia itu bisa bikin beauty dan bisa bikin beast ya kan? Bisa bikin cantik dan bisa bikin jelek. Nah, Malah malam jadi ini kita bobrok juga sharing. bisa gitu. Setuju. Kita sharing sama Dokter Mita, gimana sih menggunakan pemutih yang baik atau yang bagaimana yang bisa kita gunakan dan efek-efeknya bagaimana. Gitu ya, Dokter Mita. Dokter Mita, sebelumnya boleh nggak dijelasin ID Derms itu apa, Dokter Mita? Oke, jadi ID Derms ini adalah kayak apa ya, wadah lah ya buat kita para SPKK ini untuk bisa sharing-sharing ke masyarakat luas tentang kesehatan kulit, kesehatan kelamin, kemudian apapun lah yang berhubungan dengan dermatologi dan venereologi, kulit dan kelamin gitu kan, termasuk juga estetik dan macam-macam semuanya kan itu masuk dalam dermatologi gitu. Ya, setuju. Dan semuanya pembicaranya di sini adalah spesialis kulit dan kelamin ya, Dokter Mita ya. Oke. Yuk kita mulai, Dokter Mita ya. Saya ada siap. berapa nih? Oke, jadi teman-teman yang kita sebut sebagai kulit sehat itu, ya kita harus kenalan dulu nih sebelum ke poin utamanya, ke pemutih ya. Itu kita harus tahu dulu sebenarnya definisi kulit sehat itu yang seperti apa sih gitu. Karena kadang-kadang masih ada stigma di masyarakat yang bilang bahwa yang namanya kulit sehat itu ya harus putih gitu kan kulitnya. Padahal sebenarnya Korea. enggak. Iya, Korea. Kayak Dokter Mita dong, idolanya. Hyun Bin. Makanya itu. Aduh, saya tuh lihat postugannya. Aduh, beda selera sama saya ya, Bu. Beda selera. Kalau Ibu ini ya, ya berapa ya, Bu? Abang Massimo. Iya, setuju. Gitu. Jadi kulit biar nggak rebutan, Dokter Lala. Iya, itu bagus loh. Berarti kita bisa bersahabat sampai tua ya kan? Karena pangsa pasarnya beda. Oke, Dokter. Silakan. Ya, jadi kulit sehat itu satu tidak ada hubungannya dengan warna kulit kita. Gitu. Ya kan warna kulit itu bisa macam-macam. Ada yang
terang banget, ada yang sawo matang, ada yang gelap. Dan dari segi ilmu kulit juga, warna kulit itu ada 6 jenis gitu. Dari Fitzpatrick ya, ada 6 kategori gitu. Dan itu nggak ada masalah sama sekali, karena itu terkait sama genetik gitu. Jadi kulit sehat tidak terkait sama sekali dengan warna. Apapun warna kulitmu, itu tidak ada yang salah. Dan itu bisa sehat gitu loh. Gitu ya. Satu itu, tidak ada kaitannya sama warna kulit. Kemudian yang kedua, kulit sehat itu adalah kulit yang ya kenyal, lembab, terhidrasi dengan baik, teksturnya halus kayak gitu-gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau kulit yang sehat itu tidak ada sensasi apapun, nggak ada rasanya, B aja gitu. Kalau orang anak-anak sekarang kan B aja, nggak panas, nggak ada rasanya, nggak dingin gitu iya, bener, nggak ada panas, nggak ada apa perih, nggak ada sensasi terbakar, nggak ada rasa cekit-cekit, ya udah nggak ada rasanya gitu, biasa aja nggak ada rasanya, itu kulit sehat. Kemudian tidak ada gangguan kulit gitu ya dok, kayak misalnya mungkin ada eksim, tidak ada jerawat, melasma, itu kan gangguan kulit ya, yang kemudian membuat kita mungkin secara fisik nggak terganggu, cuman kadang-kadang mengganggu secara estetik. Atau mungkin kalau yang memang mengganggu banget itu kayak misalnya tumor, ya kan, tumor kulit, kayak gitu-gitu. Nah itu juga harusnya nggak ada. Di kulit sehat itu nggak ada. Ketika ada seperti itu, ada eksim, jerawat, melasma, berarti ada sesuatu nih di kulit kita yang butuh dibenerin, kayak gitu. Ya, oke. Oke. Terus tadi sih dok, stigma di masyarakat itu masih banyak banget yang mengatakan, udah yang kedua dok. Udah ya, cantik betul ya. Cantik sama dengan putih itu menurut saya sangat misleading banget gitu. Ya, sangat misleading banget. Mungkin kalau untuk wanita-wanita yang sudah mulai bisa berpikir matang gitu ya, dokter Lala, cantik seperti itu udah saya melulu maksudnya putih. ya, matang seperti ya. kita matang di pohon. Gawat. Aduh gawat iki. Ayo serius ya ternyata. Gitu. Tapi kalau untuk adik-adik kita dok, yang masih SMP, masih usia-usia remaja, itu masa-masa yang labil dan kadang-kadang mudah banget terbrainwash dengan stigma-stigma itu. Maka akhirnya mereka mengejar, ya iklan, kemudian apa namanya, kadang-kadang bullying sesama remaja, kayak gitu-gitu kan masih ada tuh sampai sekarang ya kan, tentang warna kulit dan macam-macam. Nah itu kadang-kadang membuat si remaja-remaja ini yang mungkin belum bisa berpikir panjang, kemudian mereka berlomba-lomba untuk bikin putih kulitnya tanpa memikirkan tadi kulit sehat yang seperti apa. Mereka mungkin nggak peduli karena nggak berpikir panjang tadi ya, mengejar putih, yang penting putih, yang penting putih. Akibatnya adalah produk-produk yang mengklaim dirinya memutihkan permanen, memutihkan secara instan, secara cepat, itu laris banget di pasaran gitu ya, laris manis gitu. Dan itu kadang-kadang ketika produk yang tidak sesuai, tidak seharusnya digunakan dan dipaksakan untuk digunakan, di awal-awal mungkin seneng hasilnya bagus, tapi di akhir beberapa saat kemudian baru ngerasain, wah kulitnya kok jadi begini, kulitnya kok jadi ada gangguan. Dan kadang-kadang ada yang sifatnya irreversible gangguannya itu gitu, efek samping ya, efek sampingnya itu ada yang irreversible, nggak bisa dibenerin lagi. Gitu. Ini ada banyak gambar. Nah, ini kita depigmenting agent. Nah, di dunia dermatologi sendiri sebenarnya kita mengenal yang namanya depigmenting agent. Jadi itu memang digunakan untuk mengatasi kondisi keluhan kulit lah ibaratnya. Kalau ada hiperpigmentasi, kita bisa berikan itu untuk tonnya supaya sama dengan kulit sehat yang lain. Kayak gitu kan, misalnya ada HPI, hiperpigmentasi pasca inflamasi, atau mungkin ada apa namanya melasma, atau mungkin ton kulitnya menggelap karena paparan matahari, kita mau balikin lagi ke kulit warna kulit semula, itu bisa kita gunakan seperti yang tertera di layar ini dok. Jadi ada macam-macam, ada vitamin C, AHA, BHA, ada niacinamide, arbutin dan lain-lain gitu. Ini yang ada di sini adalah apa namanya, bahan aktif yang bisa kita gunakan tanpa resep kalau yang ini gitu. Karena nanti akan ada tanpa resep, karena ada nanti bahan-bahan aktif yang digunakan untuk depigmenting, tapi harus dalam pengawasan dokter, nggak bisa sembarangan digunakan kayak gitu. Oke. Nah, dua yang paling sering digunakan
disalahgunakan gitu ya, karena memang efeknya cepet banget. Tapi tadi dua ini adalah obat keras. Hidroquinon itu obat keras, harus dengan resep dokter, nggak boleh sembarangan penggunaannya. Karena kalau Ya, sembarangan digunakan, justru bumerang, jadi efek samping yang muncul. Kemudian ya. steroid. Sekali lagi, steroid itu obat keras. Kita dokter kulit itu bukan anti steroid. Kita menggunakan steroid potensi Iya, macam-macam, dari yang ringan sampai yang betul. berat, dari yang oles sampai yang infus, sampai yang injeksi ya, kayak gitu kita masih menggunakan. Mm-mm. Tapi Ya, ada tapinya, harus dengan indikasi yang tepat, tidak boleh ya. sembarangan. Dan steroid ini tidak boleh digunakan untuk memutihkan. Memang Hmm. steroid ini bisa digunakan dalam pengobatan melasma, ya dok. Ya, Tapi itu dalam kombinasi, bukan single steroid. Jadi dalam formula, oke. ada namanya formula Klickman. Di situ ada campuran dengan hidroquinon, dengan retinoin, konsentrasi tertentu. Nggak bisa Ya, kita pakai steroid aja, tunggal gitu, misalnya untuk ya. mengobati melasma, itu tidak bisa gitu. Makanya dia Oke. harus dalam pengawasan dokter, karena dia obat keras. Dokter, dengerin ya. Gitu, Ya, dengerin, dengerin, dengerin. Ini kalau enggak ini masalahnya, kalau enggak dijelasin kayak gini gambarnya dok, banyak banget. ini Iya, memang harus gambarnya cerewet banyak memang. banget. Harus cerewet, soalnya kalau enggak tuh kita ini kadang-kadang kan gini ya dok, ilmu yang benar itu kadang-kadang kegiles sama iklan-iklan yang kadang-kadang nggak Iklan. bertanggung jawab. Iya, Ya, jadi setuju. kadang-kadang memang kita harus ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, sampai kayak Iya. kaset rusak ngomongnya itu terus gitu. Iya, tapi memang harus Dokter Mita karena masih banyak yang seperti itu soalnya. Nggak Masih banyak yang banyak, masih iya banyak. yang Mm-mm. mengerti dikasih tahu sekali itu nggak Mm-mm. belum Mm-mm. bisa karena Nggak masyarakat langsung Indonesia kan banyak benar. sekali. Nah, di ID Betul, Demsla betul. ini salah satunya ya, Dokter Mita ya. Nah, salah Oke, satu tugasnya. corongnya untuk meluruskan yang agak bengkok-bengkok ini supaya semuanya benar kayak gitu. Oh ya, Ya, ini betul, kayaknya setuju. ada beberapa dokter muda nih kayaknya ikut join di sini. Nah, ini harus dengerin Oh, supaya besok kalau jadi dokter, jadi dokter yang ya. beneran Jadi gitu. dokter yang Jadi beneran dokter kayak yang Dokter benar-benar, Lala dan Dokter Mita. Ya, Dokter Mita. Kok iya, masih ketawa dong Dokter Mita? nggak apa-apa somplak-somplak dikit, tapi yang penting kita Iya, jalan lurus ya dok ya, masuk, gitu. iyalah, Masuk. setuju. Nih gambar-gambarnya Jadi, ngeri nih, saya boleh mm, tampilkan ada ya Dokter Mita ya? boleh boleh, ya. Oke, Ya, oke. kita ngomong efek Tuh, kayak, samping ya dok ya. Tadi ya. hidroquinon itu jangan salah Hmm. persepsi bahwa kita dokter kulit itu anti hidroquinon. Tidak. Kita Hmm, itu masih pakai hidroquinon, tapi dengan setuju. indikasi yang tepat, indikasi yang Ya. jelas, konsentrasi yang sesuai sama yang dibutuhkan oleh gangguan kulit itu, gitu. Jadi nggak sembarangan. Oke. Ketika sembarangan digunakan, nggak terkontrol, dosisnya tinggi banget, awur-awuran, jangka panjang, kayak yang digambar ini biasanya yang muncul, okronosis. Ya, Menggelap, dan gelapnya menggelap. itu udah bukan kayak melasma lagi, tapi lebih ke warna tembaga gitu ya dok ya, kayak yang Ya, gambar selanjutnya ini, itu dok. Nah, sebentar. ya, nah Ah, dia warnanya udah nggak coklat doang, lebih ke hmm, keungu-unguan, ke abu-abuan ungu kayak ya. warna tembaga kayak gitu. Dan kalau Hmm, sudah jatuh pada posisi okronosis seperti ini, maka akan sangat sulit sekali untuk hmm. dikembalikan ke kondisi kulit Awal. semula. Iya, Oke. betul. Gitu. Dengerin Kadang-kadang ya. udah kayak gini nih, udah kayak gini baru datang ke dokter kulit loh. Terus mintanya, dok ini bisa nggak sebulan hilang? Langsung angkat Nah, tangan. angkat tangan dokter kulitnya ini Angkat bukan tangan. bengkel loh ini, ya kan? Iya, dokter kulitnya tuh bukan Pak Tarno yang bisa sulap prok 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 jadi apa gitu loh ya. Setuju dokter Mm-mm. Mita. Tuh, kayak gini lagi nih dokter Gitu. Mita. Nah, ini juga sering banget terjadi karena pemakaian hidroquinon yang tidak terkontrol, ya, Hmm, confetti like depigmentation. Jadi ya, ada bercak coklatnya, tapi ada bintik-bintik putihnya, kadang-kadang putih-putihnya. juga putih-putihnya. Kalau Ya, dilihat lagi lebih dekat lagi, biasanya mulai ada kayak pelebaran-pelebaran pembuluh darah juga ya, kadang-kadang muncul gitu. Dan ini setuju. susah banget untuk menyamakan lagi ton kulitnya. Ini ton kulitnya ada 3 warna nih, warna Iya, asli susah. kulitnya, Mm-mm. menggelap, yang kecoklatan, sama yang putih. Sulit Iya, sekali lama kayak loh gitu. ini Bisa, pengobatannya ya, dan lama, hati-hati. bener lama banget, Hmm. bisa berbulan bahkan bertahun ya dok, kayak Iya, gitu. mohon Ini juga bersabar loh. sama, Ini ujian. mohon bersama kayak gitu. Ih, Nah ini juga ini apa sama. nih? Nah, Apa ini dokter? kita next ke steroid dok, yang ini lagi marak Oke. sekali disalahgunakan. Sekali lagi disclaimer ya, saya
kami dokter kulit itu tidak anti steroid. Kami masih menggunakan steroid dari potensi yang sangat ringan sampai yang sangat kuat. Mulai dari yang oles, diminum, disuntikin, kita masih pakai. Tapi bukan untuk memutihkan kulit. Gitu ya. Steroid itu di dunia dermatologi udah dikenal dari sejak 1952. Udah lama banget, ini bukan hal baru untuk dunia dermatologi. Ya. Cuman akhir-akhir ini sering banget disalahgunakan. Betul, digunakan tidak sesuai dengan indikasinya. Ya. Nah, potensi steroid itu ada banyak banget. Ada 7 kelas. Ada 7 kelas potensi steroid yang oles ya, karena yang sering disalahgunakan yang oles ini kan. Ini ada macam-macam dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian apa sih sebenarnya indikasinya pakai steroid gitu kan ya? Kadang mau tanya-tanya gitu. Untuk apa sebenarnya steroid itu? Steroid itu digunakan untuk macam-macam kondisi. Kelainan kulit mulai dari eksim, mulai dari dermatitis kontak, penyakit autoimun, lupus, alopecia, vitiligo, macam-macam ya. Tapi tidak digunakan sekali lagi untuk memutihkan kulit gitu ya. Tidak boleh. Nah, ini ada Dok indikasinya, indikasi penggunaan Dok ada di gambar selanjutnya Dok. Indikasi penggunaan ya. Indikasi penggunaan steroid di wajah. Ada. Nanti, Nah, itu. Nah, itu dalam daftar yang banyak banget itu ya. Penggunaan di wajah bisa untuk eczema, untuk papulus squamous disease, macam-macam, untuk pigmentary disorder, untuk vitiligo, melasma ada disebut di situ dalam kurung Klickman formula. Jadi memang dia tidak digunakan dalam bahan aktif tunggal. Gitu. Bisa dilihat di sini nggak ada indikasi untuk memutihkan wajah, memutihkan kulit, itu tidak ada. Gitu ya. Tadi yang pemutihan tuh depigmenting tadi ya, Dokter Mita ya. Depigmenting itu untuk kondisi-kondisi yang tadi hiperpigmentasi. Jadi bukan untuk dilulur sebadan-badan gitu, enggak. Iya. Tenang, jangan emosi. Ada saya, Dokter Mita. Tenang. Oke. Nah, kalau misalnya si steroid ini disalahgunakan, itu apa sih yang akan terjadi gitu? Jadi ada namanya kondisi kulit yang disebut sebagai topical steroid damage phase gitu. Jadi itu adalah kondisi kerusakan kulit atau gangguan kulit wajah akibat penggunaan steroid yang tidak sesuai dengan indikasi, irasional ya, jadi nggak sesuai sama seharusnya. Kemudian tidak disupervisi oleh dokter yang kompeten, ya. Kemudian digunakan dalam jangka waktu yang lama. Udahlah nggak sesuai sama indikasinya, nggak disupervisi dokter, dipakainya lama. Ujung-ujungnya mukanya hancur, gitu. Pasti banyak keluhan. Ini boleh dilihat foto-fotonya ada banyak nih. Teman-teman pasti familiar ini karena sering banget kelihatan di sekitar kita, gitu. Coba kita lihat. Sering banget kelihatan di sekitar kita. Nah, ini pelebaran pembuluh darah. Oke. Apa sih ini? Oh, rambut. Rambut halus yang muncul. Hipertrikosis. Gitu. Ini sering beberapa saat. Awalnya bagus, lama kumisnya gondrong ya. Kok lama-lama sininya tambah banyak ya bulunya gitu. Curiga jangan-jangan itu ada steroidnya. Atau ada nih Dok, kemerahan di kulit yang menetap. Jadi kayak redness syndrome gitu. Kena matahari dikit jadi gampang banget merah. Dia hipersensitif terhadap paparan matahari. Iya, gampang merah, gampang iritasi, itu sering banget terjadi. Kemudian juga ini apa ini telangiektasis. Nah, itu yang tadi pembuluh darah. Lebaran pembuluh darah, lebaran pembuluh darah yang di wajah tadinya nggak ada, lama-kelamaan kayak ada urat-urat kecil-kecil, cacing-cacing merah-merah kayak gitu. Nah, hati-hati jangan-jangan itu ada sesuatunya tuh di krim yang digunakan gitu. Terus ini apa namanya? Ini juga kemerahan nih. Ini redness tadi sih. Jadi sensitif sama matahari. Sensitif ya, jadi lebih sensitif ya dia. Gampang merah mukanya. Gampang merah. Kena matahari 5 menit aja udah kayak udang rebus gitu-gitu kan. Iya. Kalau ini Dokter Mita? Ini persistent redness juga nih. Pipinya kan
apa ya, kalau kita orang Jogja itu ngomongnya pipinnya mongar-mongar gitu loh. Merah kayak pakai Mongar-mongar. blush on. Kayak pakai blush Kayak on. pakai blush Oke. on. Tapi blush onnya tuh Nah, rata sampai sini, sampai bawah gitu. Kayak pakai gitu. blush on, merah terus kayak gitu-gitu. Terus Ya, ada ya, juga ya. yang ini dok, yang Nih. sering juga terjadi. Nah ini infeksi tumpangan, infeksi sekunder. Karena Hmm. penggunaan yang tidak bertanggung jawab tadi, penyalahgunaan itu pasti akan mengganggu barier kulit, mengganggu kondisi kulitnya, sehingga dia lebih mudah terjadi infeksi tambahan. Ini sering banget nih kayak gini juga dok. Gitu. Ya, ya, ya. Terus perioral dermatitis itu juga sering Hmm. terjadi, ya kan? Perioral dermatitis Ya, merah. tadi ada pertanyaan juga masuk tuh perioral Mm-mm. dermatitis, Dok. Nah, itu juga bisa menyebabkan ini gitu. Jadi ketika dihentikan gatel-gatel, merah-merah sekitar mulut, dipakai lagi, baikan lagi. Nanti berhenti 1-2 hari muncul lagi. Hati-hati, bisa-bisa Hmm. jangan-jangan itu perioral dermatitis gitu, ya. Oke, nah Oke. ini Nah, selain contohnya untuk nah ini krim-krimnya. contohnya. Selain Aduh. untuk di wajah gitu ya, Ah, penyalahgunaan ini di Indonesia ah. ini luar biasa kreatifnya gitu. Ya, teman-teman mungkin pernah lihat ini kayak gini, lotion-lotion seperti ini dijual di Nih, marketplace. terus ini Hati-hati. lagi. Kalau ada Nah, kalau ada tulisannya kuning. Clobe, Nah, itu. Clobe, Clobe, Clobe itu singkatan dari clobetasol. Clobetasol itu adalah steroid oles yang paling poten atau yang paling Hmm, kuat gitu. ya, Akibatnya apa nih kalau pakai kayak gini-gini nih? Disalahgunakan seperti ini banyak bisa seperti banget. ini. Nah, Nah, bisa muncul strie atrofi, kulitnya rusak karena kolagennya rusak, dihancurin sama si hmm, steroid ini, fibers dalam kulitnya juga rusak. Makanya ini kalau diraba, ini bukan sekedar merah doang, tapi kalau diraba di kulitnya itu cekung 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 gitu. ya, Karena cekung-cekung. hancur si jaringan bawah Scar ya, kulitnya kayak scar rusak. gitu. Iya, betul, strie Nah, ini atrofi. Ini sering contoh yang banget terakhir ini, nih. Dokter Mita. Nah, ini juga ini ada ini dok, ada jurnal yang melaporkan bahwa Mm-mm. penyalahgunaan steroid untuk pemutih ini sering banget terjadi pada negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Hmm. Indonesia. Indonesia, Filipina, terus juga India itu juga sering tuh karena tadi terobsesi putih 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 Putih. gitu kan. Iya, Korea Iya, nggak pernah ya, gitu. karena udah putih Korea semua nggak pernah. orangnya. Mm-mm. Tidak pernah ada efek steroid. Gitu. Iya. Setidaknya itu Hati-hati. ya, dokter ya. Mm-mm. Gambarnya Iya, sih itu aja. iya, Oke. itu. Jadi Itu memang ya, harus tadi hati-hati disimak banget. tadi. Mm-mm. Mm-mm. Tadi ini dokter Mita, ada pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Mm-mm. Mm-mm. Saya jerawatan, Dok. Apakah saya Mm. boleh pakai pemutih? Hmm, gini, kalau jerawatnya lagi aktif, itu sebaiknya jerawatnya dulu deh yang diberesin gitu loh. Karena kan Ya. prinsip menggunakan sesuatu itu adalah apa yang dibutuhkan oleh kulit kita. Kan gitu ya. Oke. Nah, kulit yang Mm-mm. lagi jerawatan kan dia butuh ya beresin dulu jerawatnya gitu. Perkara nanti udah beres jerawatnya, kemudian mau menggunakan krim-krim yang mencerahkan misalnya supaya tonnya lebih cerah boleh, tapi ya diberesin Oke. dulu jerawatnya gitu. Jangan campur-campur Tuh. karena kalau lagi jerawatan terus mau pakai yang untuk pencerah 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 kayak gitu ya biasanya jerawatnya jadi nggak kelar-kelar urusan sama jerawat gitu. Iya, Dokter Mita, Mm-mm. mereka tanya, ciri krim yang mengandung hidroquinon tuh gimana? Hidroquinon tuh kan boleh toh, Dokter Mita, diberikan Boleh, dengan pengawasan dokter. asal Jadi, tadi ya. ya makanya, Mm-mm. jadi masyarakat tuh nanti pada takut juga gitu loh. Ini Haki nggak dikira Iya, nggak boleh semua, padahal dia melasma, dia perlu betul, klikmen. betul. Nah, itu Heeh. tolong Haki itu diluruskan boleh dulu, Dokter Mita. hidroquinone, ya. Jadi Ah, yang perlu dirusak hidroquinone itu boleh, tapi yang boleh memberikan hidroquinone adalah dokter. Kenapa? Karena di Indonesia hidroquinone itu obat keras. Jadi ya. hidroquinone itu nggak boleh dicampurkan dalam skincare yang dijual bebas, gitu loh. Hmm, Aturannya gitu ya. ngomongnya begitu. Jadi dijual bebas di apa luaran sana yang tidak diawasi oleh dokter itu nggak boleh ada hidroquinonnya, dan Indonesia juga sudah mengadop aturan itu. FDA juga sudah bilang nggak boleh dijual bebas.
tapi boleh diresepkan oleh dokter. Karena kan kalau diresepkan oleh dokter pasti ada yang ngawasin kan, kemudian ada yang Ya. bertanggung jawab untuk dosisnya, untuk berapa jangka waktu penggunaannya, kayak gitu-gitu. Itu sih. Iya. Terus ini Dokter Mita, ada pertanyaan lagi. Kalau kita Mm-mm. tanda nggak cocok pada suatu produk tuh gimana? Bisa dilihat nggak? Apakah langsung panas, Mm-mm. beruntusan, atau bagaimana Mm-mm. dok? Dan Mm-mm. itu dalam Mm-mm. waktu berapa lama? Kalau tanda nggak cocok produk sih sebenarnya macem-macem ya. Ada misalnya kalau produk itu yang kita nggak cocok karena dia mungkin terlalu keras, mengiritasi kulit gitu misalnya. Maka Ya. reaksinya biasanya immediate, cepet gitu kan. Beberapa Hmm. saat setelah digunakan terus kulitnya panas, kayak terbakar, merah, atau Hmm. mungkin bengkak. Nah itu nggak cocok mungkin ya kan, iritasi dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang reaksinya itu baru muncul setelah penggunaan beberapa saat dok. Jadi memang harus dilihat sih yang digunakan tuh apa gitu, bahan Oke. aktifnya. Jadi kita bisa Bahan tahu aktifnya kan, ya. harus dilihat Ya. dulu Jadi gitu. harus dilihat dulu ya. Jadi kita nggak tahu misalnya tanda-tandanya kan kadang beda-beda tiap orang ya dokter Beda, Mita ya. betul. Beda-beda itu orang satu Mm-mm. dan orang lainnya itu efeknya Iya, biasanya beda. Ya. bisa Terus ini beda-beda. dok, Mm-mm. Bumil aman nggak pakai krim racikan dokter? Aman dong, kan dokternya tahu yang mana yang aman, mana yang Nah, enggak. setuju, aman ya. Itu Jadi dokter aman, boleh-boleh pasti semua aja. sudah tahu. Ya, setuju. Mm-mm. Mm-mm. Depigmentasi agent yang bisa untuk acne prone. Loh, depigmentasi ya depigmentasi, dokter Mita ya. Jawabannya bagaimana ya, Dok ya? Beda urusan ya, jerawat jerawat dulu Ah, diberesin. Nanti ya. perkara ada sisa jerawatnya, misalnya ada hiperpigmentasi pasca inflamasi, baru kita beresin. Tapi nggak bisa kita gabungin, misalnya, wah lagi benanah penuh semuka terus, Ya. dok aku pengen kulitnya cerah juga. Ya gimana dong, mukanya aja masih belum beres jerawatnya, masa Ya. mau dikasih pencerah? Ditaruh di mana itu pencerahnya gitu. Ya, Jadi gitu diberesin ya dulu Mbak Monik. problemnya. Iya, Mm-mm. berarti akne dulu, terus nanti baru bekasnya Betul. dengan depigmentasi. Begitu ya, Dokter Mita? Yes. Oke, Betul sekali, dokter, Dok. saya ada luka di ujung bibir hampir 3 bulan tidak sembuh. Nah, ini Mm-mm. mungkin sekalian disambungkan dengan perioral tadi, Dokter Mita. Kan bisa Mm-mm, banyak mm-mm. macam-macam kan ya? Macam-macam. Mm-mm, mm-mm. Iya, kalau, Luka di bibir, sudut bibir ya tadi nggak sembuh-sembuh. iya, Ada banyak sih. Mungkin apa namanya keilitis mungkin, ya kan berulang ya, luka-luka kering, apa luka lagi kering luka mm-mm. lagi. Intinya gini, ketika kita itu tidak bisa mengatasi sendiri, apalagi udah 3 bulan gitu loh, apakah tidak Oke. mengganggu itu luka di sini terus 3 bulan loh, bayangin mau makan susah, ngomong susah gitu kan. Kalau kita Makanya tidak mau bisa nih, mengatasi sendiri, itu coba deh cek ke dokter. Karena kadang-kadang ya. tuh masalahnya memang harus dicari tahu dulu, baru kita bisa tahu solusinya. Gitu ya dok Ya, ya. setuju Dokter Mita. Mm-mm. Jadi jangan diobati sendiri ya. Nanti sininya Mm-mm. sakit nggak bisa live ya Dokter Mita ya. Ih bener. Nanti nggak bisa live susah nanti. Terus ini Dokter Mm-mm. Mita, biasanya kalau ke apotik beli krem Mm-mm. dengan merek tertentu yang isinya Haki, Mm-mm. Thread sama Mm-mm. flusinolon ya. Ini mungkin Clickman ini maksudnya. Treatment. Secara Mm-mm. Mm-mm. terus-menerus, boleh nggak dok? Mm-mm. Enggak, kan kita Nah, tadi kan tuh harus Mas. dalam pengawasan Nah, dokter, ya kan? setuju Coba dicek ya. lagi yang udah dibeli itu, dicek lagi apa sih Mm-mm. kemasannya. Pasti ada tanda lingkaran merah, ada huruf Hmm. K-nya. Itu tandanya dia Ya, obat keras, kayak gitu. obat keras loh, hati-hati loh Mm-mm. ya, Mas Terry, Gitu. ya kan? Setuju. Dokter mau nanya, ngilangin bercak Mm-mm. yang muncul di badan itu bagaimana? Mm-mm. Di slide terakhir. Oh, stretch mark ini kayaknya. Oh, yang di itu ya, yang Ya, karena steroidnya ya. Gini, nah, efek samping steroid itu perlu diingat ada yang tidak bisa balik lagi ke semula hmm, atau namanya irreversible. Jadi kalau hmm, kayak yang tadi udah sampai ke strie atrofi yang kulitnya merah, kemudian ada tuh. cekung-cekung-cekungnya itu tidak bisa kembali 100% mulus lagi kayak seolah-olah nggak ada jejaknya. Kita bisa Iya, memperbaiki ya kan dengan krim-krim tertentu, dengan modalitas tindakan medis tertentu, tapi tetap akan hmm, ada jejasnya, akan ada sisanya nih kelihatan, oh nih kayak bekas apa nih kelihatan, pasti ada kayak gitunya. Jadi nggak mungkin bisa ya. mulus lagi gitu,
nggak akan bisa. Makanya Iya, itu hati-hati. iya Mas Nali ya, jadi hati-hati. Mungkin karena efek lotion dan lain-lain. Nanti ada Mm-mm, bekasnya, ada jejas ya. Luka-luka di mm-mm. hati nggak kelihatan ya, Dokter Mita ya. Kalau Kelihatan, kalau stretch mark itu terlihat, ya kelihatan. kan. Setuju, Dokter Mita. Jadi hati-hati dalam menggunakan pemutih Hmm, badan. Oke. betul, betul. Hati-hati Nah, banget deh. ya, ada yang tanya tentang jerawat memerah, bekas menghilangkannya bagaimana? Mm-mm. Jerawat yang Jerawat. merah. Ini agak Iya, ki nge-melenceng dari topik whitening, kita Kak. ya sebenarnya. Heeh. Ya Iya, kalau jerawat gini itu aja. bekas Hmm. merah ada macam-macam sih caranya. Bisa dengan krim, bisa dengan terapi, apa tindakan medis, bisa dengan laser khusus pembuluh darah. Harus kita lihat sih seberapa derajat merahnya gitu. Oke. Bisa kita combine sebenarnya. Kalau kita ada yang dermatitis perioral, itu harus ke dokter atau Mm-mm. bisa diobati sendiri, Dokter Mita? Ke dokter, Ke harus dokter ke ya, dokter Mas kulit. Wawan, ke dokter aja ya. Karena Jadi, biasanya uh, uh-uh. menyembuhkan perioral dermatitis terutama yang karena steroid ya, karena perioral Iya, dermatitis itu penyebabnya mm, bisa macam-macam, tapi yang bisa sering macam-macam. adalah si penggunaan steroid ini. Iya. Itu ibaratnya kayak orang nyandu narkoba, dia kan perlu direhabilitasi dulu kan. Nah, rehabilitasi si pecandu narkoba ini kan nggak bisa sehari 2 hari. Sama nih Iya. kulit kita yang habis Nah, kena steroid lama, perioral dermatitis muncul, menyembuhkannya tuh nggak bisa mm-mm. sehari 2 hari. Tergantung Ya, dari setuju. seberapa lama kita kemarin pakai steroidnya, ya kan? Seberapa Oke. kuat steroid yang digunakan, Hmm. itu berpengaruh banget ke proses penyembuhannya. Gitu. Ya, setuju. Ini izin warna merah. Saya tanya ya. Saya cari yang whitening dulu ya, Dokter Mita. Ngeri ya Mm-mm. dok, efek samping steroid ngeri dokter. Jadi Ngeri, makanya hati-hati. memang harus harus ini harus hati-hati, jangan sembarangan gitu. Kadang-kadang tuh dok ya ada juga yang nanyanya tuh kayak gini, seberapa bahaya sih dok kalau kita itu pakai lotion pemutih yang klobe-klobe tadi, seberapa Hmm, bahaya sih? Kadang-kadang tuh agak sulit ya menjawab seberapa bahaya gitu. agak males Karena nggak apa agak bikin sulit. mati, karena kan nggak bikin Makanya. meninggal juga sebenarnya. Iya, Ya kayak cuman gini loh, gangguan di dilihat dong, kulitnya itu ya loh. kan? Loh, coba saya Iya. tayangkan lagi aja, biar nanti ini Mm, apa namanya? Nih, kayak mm-mm. gini ya, street stretch Seberapa mark bahaya? Ya tuh. kalau menurut teman-teman ini nggak terlalu bahaya ya nggak apa-apa juga sih kalau mau dipakai. Kita mah sebenarnya ngomong kayak gini juga nggak ada untungnya buat kita ya dok ya. Kita ini kan Nah, ngomong setuju. kayak gini tuh mengedukasi, memberikan apa pengetahuan yang benar gitu. Perkara untuk mau didengarkan atau tidak itu kembali ke individu masing-masing Iya, setuju. gitu. Dokter Mm-mm. Mita, ini loh, ada yang tanya, kalau di apotek ada penandaan, tapi kalau beli di online bagaimana? Mm-mm. Apa? Beli Di di online apanya? online, whitening. Kan maksudnya tadi yang ada K Whitening. merah, dokter apa Ya, namanya, heeh. tanda Mm-mm, bahaya mm-mm. tadi. Tapi kalau Heeh. kita beli di online apa dok tandanya? Mm-mm, Bisa dijawab mm-mm. gak dokter Mita? Takut ngamuk-ngamuk nih saya. Saya takut Jadi, kalau ngamuk-ngamuk yang di nih dokter online Mita nih. itu, pastikan kalau kita mau beli sesuatu skincare ya, yang di online. Kalau kita beli di online kan otomatis berarti itu dijual bebas ya, Dokter Lala. Ya, Asumsinya kan mm-mm. begitu ya, dijual bebas. Ya, Maka carilah yang sudah terregistrasi BPOM ya, gitu. yang sudah Ada terregistrasi ya. ada izin edarnya. Jangan Ada beli izin edar. skincare-skincare yang kopongan gitu. Kemasannya tuh cuman polos, cuman ada tulisannya pagi, malam, toner, sabun, udah Ya, titik begitu doang. Nah, itu hati-hati pagi, tuh malam, gitu. siang, sore, malam. Kok Subuh, tengah malam. banyak banget, banyak Nah, itu banget makanya ya hati-hati krimnya. gitu. Hmm. Oke, Hati-hati dokter, banget. dokter Mita, minuman Mm-mm. kolagen termasuk agen whitening enggak? Mm-mm. Minuman Minuman kolagen, kolagen. Ya, kalau secara langsung menyebabkan atau membuat kulitnya cerah sih bisa sih, cuman tidak secara langsung ya, karena dia kan intinya dia memperbaiki kondisi kulit dari dalam kan, memperbaiki hidrasi kulitnya, memperbaiki kemudian apa namanya kekenyalan kulitnya, kayak gitu. Harapannya dengan meminum itu kulitnya appearance-nya jadi tambah bagus. Cuman nah, masalahnya adalah belum banyak bukti ilmiahnya dok
tentang setuju. minuman kolagen itu gitu. Ya. Dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan pun itu dalam jangka waktu yang lumayan lama, 3 sampai 4 bulan pemakaian rutin dengan dosis yang lumayan gede. Kemudian murni kolagen, bukan yang dicampur dengan macam-macam. Nah, sekarang yang beredar di pasaran itu kan sebenarnya campuran ya. Ada kolagen Ya. sama ada antioksidan, ada glutationnya, Ya. ada multivitaminnya. Nah, menjadi bias karena kita nggak tahu ini tuh hasilnya kalau Hasil misalnya yang ada mana? hasil ya. Nah, hasilnya kolagennya apa hasilnya antioksidannya gitu Iya, loh. setuju Dokter Mita itu ya. Tadi ada beberapa yang tanya, itu sudah saya simpulkan tadi demikian. Menghilangkan pigmentasi dengan derma roller. Selain dengan depigmenting agent, bisa nggak dengan derma roller? Ini udah tindakan kalau nih Dokter dengan Mita tapi. tindakan sebenarnya kalau untuk tindakan untuk hiperpigmentasi itu memang ada macam-macam ya. Salah satunya mungkin dengan si dermalorel itu bisa, cuman tidak semua kondisi itu bisa dengan dermalorel. Kayak misalnya melasma, kita roller malah tambah jadi gitu. Makanya emang harus dicek dulu pigmentasi yang seperti apa gitu. Ya, setuju. Jangan ngamuk Dokter Mita, ada yang komen gitu Dok. Enggak, lah ini baik-baik aja. Enggak ngamuk. Iya, setuju. Ini, berapa dosis maksimal yang digunakan penggunaan steroid? Nggak bisa, Mbak. Ya kan, Dokter Mita bisa nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada dosis maksimal. Kita tuh kadang kayak misalnya untuk alergi obat ya, kita pakai yang megados ya dok, tapi dalam waktu yang singkat gitu. Jadi penggunaannya tuh memang harus sesuai sama case-nya, kasusnya. Kita nggak bisa, oh maksimal segini, nggak bisa. Kayak gitu. Maksimal seberapa itu kita nggak bisa, dosisnya berapa lama itu kita nggak bisa, karena pemilihan steroid itu macam-macam tergantung umurnya pasien kita ya kan dok. Kalau misalnya untuk anak-anak itu pasti pemilihannya akan beda kalau untuk kasus di dewasa misalnya. Kemudian seberapa luas kondisi gangguan kulitnya kayak gitu. Banyak hal sih yang perlu dipertimbangkan untuk kita memutuskan memakai steroid yang dosisnya yang mana, yang jenisnya yang apa kayak gitu. Banyak pertimbangannya. Ada nggak dok untuk ngilangin yang urat-urat merah yang tadi karena banyak memakai depigmenting aja yang steroid? Harus ke dokter atau gimana? Harus ke dokter, laser pembuluh darah. Karena itu kalau misalnya udah terlanjur muncul urat pembuluh darahnya, nggak akan bisa mempan dengan yang diolesin. Karena kan targetnya jauh ke dalam kan, di pembuluh darah dalam. Maka harus pakai modalitas terapi yang bisa nembus si kulit sampai ke pembuluh darahnya gitu. Setuju Dokter Mita. Plus berhenti tadi steroidnya ya Dokter Mita? Iya, kalau misalnya enggak ya sama aja. Ya sama aja dong. Sama aja. Ini bekas-bekas hitam di kaki menghilangkannya dengan bahan steroid atau hidroquinone juga loh. Oke. Nih Dokter Mita ada pertanyaan lagi nih. Jangan ngamuk tadi ya. Enggak. Bekas-bekas di kaki menghilangkan dengan steroid atau hidroquinone. Bisa nggak? Jadi gini, kalau pakai hidroquinone masih make sense. Tapi kalau pakai si steroid enggak gitu. Enggak. Ya, enggak. Itu jawabannya ya, Mbak Kayla ya. Harus dilihat juga ya, sebenarnya kan nggak harus melulu pakai hidroquinone ya. Kan ada yang lain-lain. Bisa di-combine. Kojik, AHA, glikolik gitu ya dok, kan masih bisa tuh kita gunakan. Iya, yang aman-aman ya. Iya, setuju. Dok, tadi tuh yang krim bersteroid tuh, yang agen whitening, efeknya lebih ke bagian bawah perut seperti paha, betis, apa bagian tangan, tidak begitu sensitif dok? Maksudnya dia bisa timbul di mana aja gitu? Di mana aja, oke. Jadi sebenarnya efek samping itu bisa muncul di mana saja yang dioleskan oleh si steroidnya itu. Nah, kenapa seringkali yang muncul adalah kasus-kasus ya yang sering kita lihat di praktek ya dok Lala. Seringkali di sini nih, lipat ketiak, selangkangan. Ya karena yang diolesin kebanyakan di situ, mau mutihin selangkangan, mau mutihin ketek. Yang ada putih kagak, pecah-pecah iya. Pecah-pecah gitu. Iya. Nah, kemudian faktor yang kedua, kenapa yang di daerah itu lebih mudah dibanding muncul di area yang lain? Karena area itu area yang lembab. Makin lembab, makin oklusif area yang diolesin, maka potensinya akan meningkat, ngeresepnya jadi jauh lebih mudah. Efek sampingnya jadi jauh lebih gampang muncul.
kayak gitu. Tapi Hmm. tidak menutup kemungkinan untuk muncul di mana aja, Dok. Karena ada pasien saya juga dia ngolesin di bawah payudara. Ini strie semua di sini gitu. Dia olesin di Ya, pantat, keluar semua di situ gitu loh. Jadi ya. sebenarnya ya bisa-bisa muncul di mana aja yang diolesin gitu. Oke. Dokter Mita ini udah 41. Nah, Wow, mungkin tidak terasa. mungkin penutup Dokter Mita pesan Hmm, untuk masyarakat ini memilih mm-mm, agen pemutih yang bagaimana yang aman, Dokter Mita. yang aman. Pertama adalah kalau mau beli yang dijual bebas, maka pastikan ada nomor notifikasi BPOM. Jadi produk itu sudah Ya, terregistrasi. Kenapa? Kalau ada apa-apa, itu ada yang bertanggung jawab sebenarnya kayak gitu ya, Dok Lala. Karena kan ya, sebenarnya setuju. aturan itu BPOM membuat aturan, BPOM itu kan representasi pemerintah ya. Mm-mm. BPOM membuat aturan bahwa produk-produk yang dijual bebas, produk-produk skincare, kosmetik yang dijual bebas itu harus terregistrasi dulu. Karena apa? Ya, Sebenarnya mereka itu mau melindungi kita ini konsumennya mau dilindungin gitu loh. Kalau ternyata misalnya ada sesuatu terjadi, kita tuh konsumen tuh bisa loh menuntut gitu. Karena kan ini harusnya ya. ini ada nomornya loh. Kenapa kulit aku rusak Hmm, nih? Kayak gitu. Sebenarnya hmm. bisa menuntut, bisa meminta pertanggungjawaban sebenarnya kayak gitu. Dan jangan membeli yang tadi yang kopongan, yang nggak ada Nah, notifikasi BPOM-nya, nggak Klobe. jelas. Nah, ada kata kuncinya lotion pemutih dosis tinggi Klobe. Nah, ini Klobe ini hati-hati, Iya, Klobetasol pasti enggak. gitu. Iya, gitu ya. Jadi pemirsa ya, jadi tolong diamati kalau Hati-hati. mau beli, Heeh. beli Dah. whitening. Dan ini ya buat yang nonton sekarang ini, buat yang nonton, Hmm, kasih tahu adiknya, kasih tahu anaknya, kasih tahu hmm. keluarganya. Yang masih anak-anak ini loh Dok, yang masih SMP, SMA, kuliah-kuliah awal nih yang lagi masih Ya, kuber-kuber ini, itu kan kadang-kadang mungkin infonya belum nyampe ya ke mereka. Kasih tahu, ya, karena sering banget datang ke praktekan itu masih umur 17, masih kelas 2 SMA gitu. Datang iya. ke klinik diantar mamanya. Dok, ini anak saya Stretch kulitnya kok mark. kayak gini ya. Heeh, ada stria atrofinya, Mm-mm. ada gurat-guratnya dia ngomong kayak gitu. Tolong dong dok Iya. dihilangin. Anak saya mau daftar pramugari. Anak saya mau daftar Waduh, polwan. Nah, itu saya kan mau kalau kayak daftar gitu dok pasti pramugari nyoret boleh ya. nggak? Kalau ada kayak gitu kan pasti nggak lolos tes Nah, seleksinya, makanya ya kan? Udahlah banyak kulit kita ruginya. rusak. Nah, udahlah Mm-mm. kulit kita rusak, masa depannya rusak pula, ya kan? Jangan-jangan Ya, kalau sebenarnya setuju. kalau kulitnya baik-baik aja, kulitnya sehat-sehat aja, dia bisa loh jadi pramugari. Dia bisa loh masuk Iya. tentara, masuk kepolisian atau masuk ke akademi yang lain. Tapi gara-gara ini krim apa lotion-lotion Hmm, look nude ini, abal-abal. nah jadi rusak nih masa depan orang. Kan kasihan gitu. Abal-abal. Ya, Mm-mm. setuju. Jadi nanti, oh iya, Senin ya, sekarang Minggu ya, besok itu ada tentang Mm-mm. stretch mark kan. Jadi di ID Derms ini Mm. buat apa namanya yang tadi ada stretch marknya boleh nonton buat besok ya, Dokter Mita ya. Iya, jam Oke, 8 malam ya, teman-teman. ya jam 8 malam. Oke, terima Mm. kasih Dokter Mita atas kehadirannya di IC Derms. Terima Ya, kasih, terima kasih. Dokter Nggak Lala. bosen-bosen buat edukasi Mm-mm. Iya, pasien. terima Oke, kasih banyak. selamat malam, Dokter Mita. Malam, Dok. Terima Yuk, kasih. selamat malam. Oke, jadi malam ini sekian dulu berbicara tentang lotion pemutih. Tetap follow ID Derms ya buat untuk selanjutnya. Jadi untuk masalah-masalah kulit ini semua banyak di ID Derms. Nanti ini video ini nanti akan tersimpan bisa dilihat di Instagramnya ID Derms juga. Oke, selamat malam. Terima kasih.